Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas sinopsis salah satu novel karya Balai Pustaka Salah Asuhan. Hal ini sebagai suplemen dari materi saya sebelumnya terkait salah asuhan yang mengalami perubahan sebagai akibat adanya persyaratan notarintes. Mengapa salah asuhan mengalami penyesuaian? Silahkan simak video ini agar Anda menemukan jawabannya berdasarkan jalan cerita dari novel ini. Tema roman ini sudah tercermin di dalam judul, yaitu salah asuhan. Ada yang salah mengasuh anak, yaitu Ibu Hanafi, yang sangat berkeinginan agar anaknya berpikiran modern, berjiwa progresif, terpelajar, dan terkemuka. Sehingga sejak kecil, Hanafi dididik serba barat atau kebarat-baratan. Karena arahan ibunya berhasil, maka dalam pandangan Hanafi yang baik adalah yang berbau barat. Sebaliknya, yang asli dari timur, termasuk adat daerahnya Minangkabau dianggap rendah atau pantas direndahkan. Hanafi selepas pendidikannya di sekolah yang berbudaya barat dan pergaulannya yang serba barat, memandang segalanya yang berbau timur daerah asalnya itu rendah, kampungan, tidak berbudaya, pantas diremehkan atau bahkan dicampakkan, dibuang, dan juga tidak bermartabat. Dalam memilih istri pun, ia memilih orang barat, Kori, gadis berkulit putih, putri seorang pejabat berkebangsaan Prancis. Karena berasal dari latar budaya berbeda, ayah Kori meminta Kori berpisah dari Hanafi. Sekalipun cinta Kori sangat besar kepada Hanafi, oleh nasihat-nasihat ayahnya itu, akhirnya ia pun memutuskan untuk berpisah dengan Hanafi. Perpisahan itu disampaikan dengan surat Kori kepada Hanafi. Hanafi sangat terpukul oleh surat Kori tersebut. Ia patah hati. Ia sangat sedih. Saat tersebut digunakan oleh Ibu Hanafi untuk menjodohkan Hanafi dengan gadis pilihan keluarganya, yaitu Rapiah, gadis cantik, solehah, dan baik menurut ukuran adat Minangkabau. Dengan dalih adat dan pengobat sakit hati, ibunya berhasil membujuk Hanafi kawin dengan pilihan sanak saudara. Rapiah sendiri adalah anak dari Mama Hanafi. Dalam tradisi Minangkabau bahwa jodoh ideal adalah menikahi saudara sepupu atau anak perempuan dari mamanya. Pernikahan Hanafi dan Rapiah sendiri dianggap sebagai balas budi karena berkat orang tua Rapiah lah Hanafi bisa mengenyam pendidikan tinggi di Batavia. Menurut ukuran Minangkabau, Rapiah adalah gadis yang cantik, terpelajar, tingkah laku dan adat kebiasaannya baik, dan pantas menjadi seorang istri yang baik. Namun, sejak awal Hanafi sudah meremehkan istrinya itu, karena ia tidak berkulit putih dan tidak berpendidikan barat. Bahkan pada saat pesta pernikahan dilangsungkan, telah terjadi percekcokan antara Hanafi dengan kaum keluarganya, karena Hanafi tidak sudi mengikuti tata cara adat perkawinan secara Minangkabau. Hanafi meremehkan upacara adat yang masih sangat dihormati di daerahnya. Hanafi menyindir penggunaan pakaian adat pada saat perkawinan sebagai pemain komedi. Ia juga menyindir adat Minang yang tidak praktis, tidak efisien, dan karena itu layak ditinggalkan. Kemarahan nenek mamanya saat itu meledak, karena adat nan lembaga yang dijunjung tinggi telah direndahkan. Adat mereka tak lekang oleh panas, tak busuk oleh hujan. Sejak perayaan pesta perkawinan itu, kaum kerabat Hanafi bersikap tidak senang dengan Hanafi, yang dipandangnya sebagai lupa daratan dan dianggap lebih barat daripada orang barat sendiri.
perkawinan, sikap Hanafi sangat merendahkan istrinya itu. Sebagai orang kampung yang tidak beradat, yang tidak pantas duduk menemui sahabat-sahabatnya yang orang Belanda. Karena itu, Rafi'ah sering dimarahi, dihina, dan dimaki-maki jika dianggap kurang pantas dalam meladeni tamu-tamunya yang orang barat itu. Bahkan suatu ketika, di hadapan tamu-tamunya orang kulit putih, Rafi'ah dibentak-bentak dan dimaki-maki oleh Hanafi. Dikatakan kepada teman-temannya bahwa Rafi'ah tidak pantas mendampingi dirinya. Tidak disangka oleh Hanafi bahwa istri-istri teman Hanafi yang berkulit putih membela istrinya. Dikatakan bahwa Rafi'ah adalah wanita yang baik. Ia istri yang setia dan cantik wajahnya. Ia adalah mutiara. Saat itu simpati teman-teman Hanafi lebih besar kepada Rafi'ah. Penghinaan kepada Rafi'ah dalam novel Salah Asuhan, salah satunya terdapat pada halaman 89 sampai dengan 90, yang berbunyi, dalam 2 tahun hidup beristri itu, Rafi'ah dipandangnya sebagai seorang istri yang diberikan kepadanya. Segala kewajiban sebagai suami diturutkannya. Demikian ia berkata, tapi hatinya Rafi'ah tidak berhak. Liefde, simpati, offering, dan lain-lain lagi. Perkataan yang menyeramkan bulu tengkuk ibunya. Tentu Rafi'ah tidak boleh mengharap darinya. Demikian pula tentang kemerdekaannya. Hanafi berkata hendak menentukan batas-batasnya sendiri, dengan tidak diberi hak pada Rafi'ah buat turut menentukannya. Apa yang disukai Hanafi, Rafi'ah harus membenarkan. Dengan cemooh diterangkan segala kewajiban perempuan Islam terhadap suaminya. Lalu ia berkata bahwa martabatnya lebih tinggi dan membuat misbruik atas kelemahan perempuan itu. Rafi'ah yang tahu arti misbruik itu menundukkan kepala, amat bersyukur atas kemurahan hati junjungannya. Pada halaman yang sama juga ditemukan, suaminya itu sungguh-sungguh sudah dipandangnya sebagai junjungan. Berasalah ia akan kecilnya, hinanya, dan bodohnya di sisi suaminya sebagai orang yang terpandai, dan sebenarnya ia tidak sejodoh dengan dia. Dalam kutipan di atas terlihat jelas sikap buruk Hanafi terhadap istrinya Rafi'ah sebagai akibat dia memandang rendah karena istrinya tersebut dianggap tidak berpendidikan. Hanafi kepada Rafi'ah yang sangat jelek itu juga dikritik oleh istri seorang pejabat Belanda, yaitu Nyonya Asisten Residen, yang menyatakan sebagai berikut. Tahukah engkau Hanafi, kewajiban yang sebenar-benarnya terhadap kepada seorang perempuan yang di muka makhluk, di muka Tuhan, sudah kau namai istrimu. Teori dan filosofi yang engkau hidang-hidangkan itu hanya berguna buat membungkus segala perasaanmu yang masih mulia, dengan selimut tipuan supaya tidak terdengar suara-suara bantahan yang keluar dari hati nuranimu, yang menuntut padamu di sidang keadilan, atas kelakuanmu yang demikian busuknya terhadap kepada seorang perempuan yang sabar dan lillah, lagi tidak berdaya. Salah Asuhan, halaman 92. Selain itu, juga didapatkan pernyataan lainnya. Engkau mengaku tahu memakai adat Belanda, tapi perlakuan serupa itu kepada seorang perempuan, sebanyak tauku hanya dapat didengar ceritanya dari Hikayat 1001 Malam. Ibu Hanafi seringkali membela Rafi'ah jika menantunya itu mendapat perlakuan yang tidak baik dari Hanafi. Karena itu, Hanafi sering marah-marah dan menyumpah-nyumpah kepada ibunya, yang dianggap tidak tahu diri. Kebetulan, suatu ketika Hanafi marah-marah dan menyumpahi ibunya, dan ketika keluar dari rumah ada anjing gila yang lewat dan menggigit kakinya. Karena tidak ada pengobatan untuk penyakit rabies di Padang, terpaksa Hanafi berobat ke Jakarta.
Setelah sembuh dari sakit, kebetulan sekali Hanafi bertemu lagi dengan Kori, kekasihnya dulu di masa sekolah. Hanafi memutuskan untuk tidak pulang ke Padang dan menjalin kembali cintanya dengan Kori. Kebetulan juga saat itu ia telah keluar dari asuhan Westkamer sehingga boleh memutuskan sendiri segala sesuatu. Setelah Hanafi melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan masuk warga negara Belanda, maka kawinlah Hanafi dan Kori. Setelah menikah dengan Kori, Hanafi mengirimkan surat kepada istrinya Rapiah di Padang yang berisi surat cerai. Betapa terkejutnya Rapiah dan ibu Hanafi menerima surat dari Jakarta. Mereka sebetulnya sangat mengharap-harapkan datang surat dari Hanafi yang berisi kabar kebahagia dari Jakarta. Namun, ternyata isinya adalah surat cerai. Meskipun kecewa dan sedih, tetapi mereka merelakan Hanafi meninggalkan mereka dan kawin dengan Kori. Ibu Hanafi meminta Rapiah tinggal bersamanya agar sang nenek dapat membantu mengasuh Syafi'i, anak Hanafi dengan Rapiah, dan agar anak itu tidak mewarisi tabiat jelek ayahnya. Bagaimanakah perkawinan Hanafi dan Kori? Pada awalnya mereka berdua sangat berbahagia. Namun kemudian, karena sifat-sifat Hanafi yang egoistis, manja, kurang memahami adat dan kebiasaan Kori, perkawinan mereka berantakan. Hanya karena ada abu rokok di ruang tamu rumahnya, Hanafi menuduh Kori berselingkuh. Percekcokan terjadi. Hanafi kalap dan memukul Kori, suatu perlakuan yang tidak dapat diterima dalam budaya Kori, karena diklasifikasikan sebagai perbuatan yang sangat merendahkan martabat wanita. Kori tidak bisa menerima tuduhan perselingkuhan yang diberikan Hanafi kepadanya. Ia tidak dapat memaafkan Hanafi atas perlakuan kasarnya yang telah memukulnya. Ia minggat dan kemudian diketahui bekerja di panti sosial di Semarang, Jawa Tengah. Kepergian Kori sangat menyakitkan hati Hanafi. Beberapa bulan kemudian, Hanafi berusaha mencari Kori dan berkirim surat padanya. Namun, Kori tidak pernah membalasnya atau memaafkan kesalahannya. Karena sangat rindunya akan istrinya itu, maka nekatlah Hanafi menyusul Kori ke kota Semarang. Namun, saat itu Kori sedang menderita sakit kolera yang sangat parah. Kedua insan yang saling mencintai itu berhasil bertemu. Namun sayang, bahwa pertemuan itu sekaligus adalah sebuah perpisahan. Kori meninggal dunia. Sepeninggal Kori, Hanafi seperti orang gila. Pernah ia tidur di kuburan Kori sambil berbicara seorang diri. Kemudian ia pulang ke Jakarta. Setelah segala hartanya dijual, maka ia memutuskan untuk pulang ke Padang. Hanafi masih memiliki 3 orang dekat yang berada di kampung halamannya di Solok, yaitu ibunya, Syafi'i anaknya, dan mantan istrinya Rapiah. Dalam duka dan putus asa, Hanafi pulang ke kampung halamannya. Demi bertemu putranya, Syafi'i, digendongnya anak itu. Melihat hal itu, Rapiah yang tidak menghiraukan Hanafi menjadi marah. Direntakkannya Syafi'i dari tangan Hanafi, dan larilah Rapiah menjauhi Hanafi. Bahkan ibunya berkata pada Hanafi bahwa ia belum boleh ke tanah lahirannya sebelum mendapat izin dari Ninik Mama. Luka hati orang-orang terdekat dan kaum keluarganya sudah sangat parah.
Kalau dulu Hanafi hanya merasa ditolak oleh nenek mamanya karena melanggar adat Minang, dan ditolak orang kulit putih karena dipandang rendah martabatnya, kini Hanafi ditolak oleh orang-orang yang dulunya paling dekat dengan dirinya, yang paling mengerti pada dirinya, dan yang dulu paling menghormati dirinya. Tubuhnya bagai tersepak ke lumpur paling dalam. Karena itu, di rumahnya di kota Anau, ia masuk kamar dan meminum pil sublimat, bunuh diri. Inilah tindakan terakhir orang yang tidak memiliki adat dan lembaga, dan merasa tidak diberi harapan oleh Tuhan. Bunuh diri. Betapa nistanya perbuatan ini. Ibu Hanafi menyadari bahwa anak lelakinya Sematawayang adalah korban salah asuhan. Karena itu, pada akhir cerita dikisahkan bahwa Syafi'i anak Hanafi, cucu sang ibu, disekolahkan ke Jakarta dan kemudian direncanakan untuk sekolah di Eropa dengan berbagai nasihat bahwa ia harus tetap orang Minang, orang Indonesia, orang Timur, dan jangan sampai menjadi sekuan Barat. Roman Salah Asuhan merupakan kritik kepada masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan dulu, yang seringkali bersikap lupa daratan, ke barat-baratan, bahkan lebih barat dari orang barat, dalam hal yang tidak baik. Hal ini mendatangkan malapetaka seperti yang dialami Hanafi. Salah Asuhan merupakan novel hati nurani, karena dalam novel ini, pengarang yang juga salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia berhasil tampil otentik, mampu menyuarakan kebenaran sesuai aspirasi hati nuraninya, jauh dari sekadar upaya agar karangannya bisa naik cetak di balai pustaka. Sifat revolusioner demikian merupakan sesuatu yang baru untuk ukuran balai pustaka. Teknik penceritaan yang lebih singkat dan padat dibandingkan karya-karya pendahulu dan sesamanya. Lukisan karakter tokoh-tokohnya yang hidup dan kena. Hanafi yang mabuk oleh kemodernan, dirinya sendiri, Qori yang liberal, namun cukup setia ketika menjadi Nyonya Hanafi, Ibu Hanafi dan Rapi'ah yang mewakili budaya timur dan figur pemegang teguh adat dan agama memperkuat novel ini. Konflik yang terjadi antara Hanafi dan ibunya, Hanafi dengan Qori, Hanafi dengan lingkungan adat, dilukiskan oleh Abdul Muiz secara sugestif. Demikian ringkasan dari Salah Asuhan, sehingga jelaslah mengapa novel ini dilarang terbit dan baru diterbitkan setelah adanya pengubahan. Karena ada semangat revolusioner di dalam karya ini yang bertentangan dengan Notarinkes waktu itu. Notarinkes melarang pengarang memasukkan unsur politik di dalam karyanya. Padahal, dalam novel ini memuat kritik terhadap praktik kolonialisme. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.